dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini waktunya. Ya Allah, Za, masih aja main game. Bukannya cepet ke sana keluar. Faza, masa Allah, buruan sana pergi. Kamu gimana sih? Udah susah hidup, beras mahal, masih aja main game. Sana pergi, gabung sana sama anak santri, Faza. Orang mau jadi pemimpin, kamu masih main game. Sana buruan pergi. Pergi sana ke masjid, gabung sama anak santri. Jangan nyusahin negara, nyusahin orang tua kamu, Faza. Ayo buruan, gerak. Ayo, jadi pemimpin yang baik kelak nanti. Buruan. Wih, Mal. Lihat deh, ada caleg lagi kampanye. Pemilu. Gue mah nggak percaya sama gituan. Lagian kalian ribet banget bikin begituan. Mendingan main game daripada dengerin dongeng caleg. Iya, benar tuh. Dulu waktu kecil kita dengar dongeng itu diawali dengan kalimat pada suatu hari. Dongeng sekarang jika saya terpilih nanti. Kalian tahu, pemilu adalah hak kalian sebagai warga negara. Harusnya kalian harus bisa memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan bangsa. Tapi apa gunanya memilih? Janji mereka hanya omong kosong. Bokis, Bang. Lagi pula bang, saya kan cuma anak kampung sini. Saya mah nggak peduli sama omongan mereka. Yang pasti mereka nggak bakal mewakili rakyat. Cah, kata siapa, Bah? Mewakili rakyat kok. Mewakili rakyat untuk jalan-jalan, mewakili rakyat untuk pakai mobil mewah, mewakili rakyat untuk punya istri lagi. Sangguan Pak Caleg. Pilih saya. Oke, baik. Kalian sebagai santri harus menjadi contoh masyarakat. Kalian harus memilih pemimpin yang lebih baik. Karena kenapa? Pemilu 2024 semakin dekat. Izin bertanya, Pak. Silakan. Bagaimana cara memilih pemimpin yang tepat, Pak? Sedangkan janji mereka hanya omong kosong. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Akmal, Pak. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Setuju. Gini bro ya, kalian itu harus memilih pemimpin yang memiliki integritas, visi misi yang bagus. Saya kasih paham sekalian, saya juga kasih tips ya buat kalian pemilih Gen Z nih. Yang pertama, jika semua calon itu sama-sama baik, pilihlah calon yang lebih banyak kebaikannya. Namun, jika semua calon itu sama-sama buruk, menurut kalian nih ya, pilihlah calon yang lebih sedikit keburukannya. Ingat, kalian harus memilih pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik. Paham semuanya? Paham. Oke. Terjangkau ya. Jadi semuanya bisa dapat makan gratis gitu. Amrekan budak, sereh maghrib deh. Hal kayak gitu tuh yang bikin gue benci sama politik. Sabar teuing aing mah. Politik mah urusan batur. Politik itu jelas. Gus, kalau kalian pikir politik itu hanya untuk orang lain, lantas kita siapa untuk mereka? Hanya berbagi sawah tah? Oke, gini aja. Gimana kalau nanti malam saya ajakin kalian ke rumahnya Pak Kiai? Kebetulan malam ini saya ada mentoring ke rumahnya Pak Kiai. Gimana? Boleh, Bang. Tapi apakah itu bisa membuat perbedaan? تتقوا منهم تقى فيحذركم
صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم. Jadinya mau milih siapa? Alif Gue gak milih siapa-siapa. Gue masih gak percaya sama Milu. Hei kalian, dari tadi ngobrol terus. Udah pada murojaah belum? Belum, Seth. Yuk udah. Gak usah bahas Milu mulu. Mending nanti malam kita langsung ke rumah Pak Kiai. Kan tadi Bang Bugis ngajak ya? Iya, bener-bener. Siapa tahu di sana ada gorengan. Alhamdulillah, itu ada Pak Kiai. Yuk, kita samperin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan masuk. Silahkan masuk. Ini para santri nih. Ustaz. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, ini santri dari Madinah Al-Hijrah. Jadi kedatangan kami ke sini, Ana mau ajak mereka konsultasi kepada Pak Kiai nih masalah tentang pemilu, Pak Kiai. Jadi Pak Kiai, tadi siang Ana kasih tahu mereka tentang pemahaman pemilu. Tapi mereka keras kepala Pak Kiai. Hanya Ana ajak ke sini untuk konsultasi kepada Pak Kiai. Nah gitu Pak Kiai. Oh gitu. Terus kira-kira apa yang akan ditanyakan? Jadi gini Pak Kiai, kenapa sih kita harus memilih? Emang ada dalilnya? Oke. Sebelum ke dalil, kita harus memahami dulu arti milih pada hajat besar Indonesia yang diadakan tiap 5 tahun sekali. Ya sebenarnya tidak hanya sekedar memilih, pemilihan pemimpin dalam pemilu ke pemilu adalah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengisi kemerdekaan Indonesia, sehingga bagaimana mengisi kemerdekaan Indonesia ini bisa maju melaju. Bisa maju melajunya Indonesia tergantung pemimpin. Kalau pemimpinnya yang salah, apalagi brengsek, maka kita akan mundur jauh ke belakang. Bahkan bisa kita terjajah kembali. Tapi sebaliknya kalau pemimpin yang bagus, maka Indonesia, negeri negara kita ini akan maju melaju. Oleh karena itu, bahwa memilih pemimpin adalah sangat penting. Ya, pemimpin itu adalah punya kekuatan, punya kekuasaan, dan punya keluasan. Walaupun dia itu adalah orangnya sederhana, gitu. Ketika dia jadi pemimpin, dia punya kekuatan, kekuasaan, dan keluasan. Punya kebijakan yang luar biasa, sangat besar sekali. Tapi sebaliknya, ketika orang hebat, orang cerdas, kalau dia tidak jadi pemimpin, tetap saja dia adalah dia. Tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kebijakan. Oleh karena itu, kalau kita ingin bagaimana Indonesia maju melaju, mengisi kemerdekaan ini ke depan, bahkan menjadi negara yang diperhitungkan di mana-mana, maka pemimpin inilah yang harus kita pilih seserius mungkin. Nah, kalau terkait dengan tadi apa yang ditanyakan tentang dalil, banyak sekali dalil-dalilnya. Taruh misalnya, Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak. Ya, dhahar itu nampak, the real gitu ya. Sangat-sangat menjadi kenyataan sekali kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia. Pengertian akibat ulah tangan manusia kerusakan bumi ini bukan hanya sekedar tangan akibat membuang sampah sembarangan oleh tangan, bukan hanya sekedar menebang pohon sembarangan, tapi tangan yang paling menentukan adalah bagaimana memilih pemimpin sembarangan lewat tangan. Akibat memilih pemimpin lewat tangan, baik dia mencoblos atau mencontreng, itu akan sangat berdampak, berpengaruh kepada pemimpin yang akan datang. Nah, pemimpin yang akan datang pun lewat tanda tangannya juga sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, adalah ubah dengan tangan. Tangan yang paling kuat mengubah kemungkaran, kebejadan, kesesatan, keamburadulan, ya,
kerusakan adalah bagaimana lewat tangan tadi. Tangan yang paling menentukan adalah tanda tangan para pemimpin, para penguasa. Namun para penguasa tanda tangan yang bagus tergantung siapa yang memilih para pemimpin tersebut. Kalau para pemilihnya adalah sembarangan, serampangan, pasti tanda tangan pemimpinnya pun akan sembarangan, serampangan. Tapi kalau para pemilihnya serius, memilih mana yang terbaik di antara yang baik, maka pasti pemimpinnya pun akan yang terbaik pula. Dengan terbaik para pemimpin tersebut, dia akan memiliki kebijakan dalam tanda tangannya, pasti yang baik. Disinilah betapa pentingnya kita memilih pemimpin tersebut. Oh iya Pak Kiai, kira-kira apa sih konsekuensinya kalau kita nggak memilih? Tidak memilih yang baik, bahkan tidak memilih sama sekali. Tidak memilih berarti akan yang jadi adalah para pemimpin yang tadi bukan pilihan kita tapi pilihan mereka. Dengan berarti kita harus siap konsekuensinya dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik atau yang tidak bertanggung jawab. Terus juga nih Pak Kiai, bagaimana sih tips bagi kita nih para pemula untuk bisa memilih nanti di pemilu 2024 nanti? Ya, kita ini harus memahami calon, gitu ya, calon pemimpin, juga bahkan harus memahami partai. Nah, dalam pemilu itu ada 2 bahkan 3 yang akan jadi pemimpin, yaitu milih anggota legislatif. Anggota legislatif itu dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, gitu ya. Dan juga memilih eksekutif. Eksekutif itu adalah bupati, gubernur, sampai juga presiden. Gitu. Itu eksekutif. Nah, dalam pemilihan itu semua, lebih besarnya semuanya adalah lewat jalur partai, kecuali DPD. Gitu. Nah, oleh karena itu tidak bisa dipisahkan. Di samping memilih calon pemimpin yang bagus, harus juga melihat partai yang bagus. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memilah dan memilih atau membandingkan satu sama lain. Nah, jadi gini Pak Kiai, saya mau bertanya nih, bagaimana cara kita mengetahui pemimpin yang berkualitas? Ada satu ayat sebenarnya, banyak ayat, salah satu di antaranya misalnya di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu basatan fil 'ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah telah memilihkan raja atau pemimpin dan menganugerahinya. Pemimpin itu saat itu adalah basatan fil 'ilmi wal jism, memiliki wawasan yang luas dan fisik yang kuat. Nah, kita harus betul-betul mencerna mana kira-kira pemimpin yang wawasannya luas. Itu mana pemimpin yang wawasannya luas. Di tingkat mana saja. Baik pemimpin calon bupati, kemudian calon gubernur, apalagi calon presiden yang lebih luas. Gitu. Demikian juga dewan kabupaten, dewan provinsi, dewan pusat, yaitu masuk DPD-nya harus. Nah, gimana? Udah pada paham kan? Paham. Siap memilih? Siap. Insya Allah Pak Kiai, alhamdulillah ini teman-teman atau para santri udah paham mengenai pemilihan. Nah, Masya Allah kita karena udah larut malam, kita izin untuk mohon pamit Pak Kiai. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Kita izin kembali ke kamar untuk beristirahat. Sok mangga yang tadi katanya ngomong minta gorengan. Sok ajakan. Aja nih. Saya nih, boleh? Ya, ambil. Oke everybody, pertama yang harus kita lakuin, kita harus mencari informasi yang jelas tentang mereka. Nah, benar itu. Setidaknya kita memilih mereka sesuai dengan informasi yang jelas, bukan? Nah lo, lagi ngapain lu pada? Culak caleg. Zilong no, cocok jadi caleg. Tuh kan, aneh bilang apa? Antum mah game mulu yang dipikirin. Emangnya Zilong dapat berapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk guys, kita memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan bangsa. Juga kita harus memilih pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik. Woi santri, kalian pilih siapa? Rahasia. Setiap suara adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Setiap suara memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan. Alhamdulillah, akhirnya kalian telah membuat keputusan yang tepat. Kalian telah menggunakan hak kalian sebagai warga negara. Masya Allah. Suara-suara kami bersatu, membentuk negara yang lebih kuat dan berkeadilan. Kita semua harus memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan bangsa. Kita harus memilih pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik. Dalam suara kami terdapat kekuatan yang besar dalam membangun masa depan yang lebih baik. Kita harus memilih pemimpin yang peduli dengan masa depan bangsa. Dalam suara kami terdapat cinta untuk negeri. Dan itulah yang akan membimbing kami untuk membentuk masa depan yang lebih cemerlang. Dalam suara kami menggambarkan semangat kebangsaan dan tanggung jawab kami pada generasi. Kami tidak lagi skeptis. Kami peduli karena kami tahu Bahwa setiap suara kami adalah bagian dari perubahan yang lebih besar.